Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Salah satu visi misi Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya kembali terrealisasi. Program laptop gratis untuk pelajar kelas 5 dan 8 yang pernah dijanjikan Wali Kota sudah terlaksana. Laptop gratis bagian dari program Madiun Kota Pintar itu sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga memberikan seragam gratis beserta ongkos jahitnya. Merpati tak pernah ingkar janji. Ungkapan itu tampaknya tepat menggambarkan Wali Kota Madiun Maidi. Satu lagi visi misi Wali Kota terrealisasi saat ini. Program laptop yang menjadi visi Madiun Kota Pintar tersebut sudah terlaksana. Wali Kota membagikan laptop sebanyak 5.425 unit kepada siswa kelas 5 dan 8 Rabu 5 Agustus kemarin. Tak hanya laptop, Wali Kota juga menyerahkan bantuan seragam gratis dan ongkos jahit kepada pelajar. Program laptop gratis tersebut sejatinya sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Tak disangka, COVID-19 muncul di tahun ini. Karenanya, keberadaan laptop sangat dibutuhkan karena sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Uji coba juga sudah dilakukan. Pembelajaran daring menggunakan laptop tersebut cukup berjalan lancar. Selain didukung program internet gratis berupa Wi-Fi, spesifikasi laptop tersebut juga mumpuni. Bagaimana tidak, harga satu unit laptop ini berkisar 7 juta rupiah. Spesifikasi cukup untuk memenuhi pembelajaran bagi siswa. Wali Kota berharap laptop menjadi penunjang kegiatan belajar mengajar di Kota Madiun. Terkait pengawasan, Wali Kota mengaku sudah membentuk tim tersendiri, mulai di tingkat dinas pendidikan hingga tim di masing-masing sekolah. Tim tersebut akan melakukan pemeriksaan rutin minimal 1 minggu sekali. Pengecekan bukan sekedar fisik, namun juga penggunaannya. Artinya, laptop digunakan untuk apa saja bakal terdeteksi. Jika tak sesuai peruntukan, bakal diberikan teguran. Sedang untuk ongkos jahit seragam, pemerintah Kota Madiun memberikan masing-masing Rp240.000 untuk tingkat SD dan Rp259.000 untuk tingkat SMP. Wali Kota berharap program tersebut mampu membantu meringankan beban orang tua saat tahun pembelajaran baru. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun mendapatkan kado istimewa dari Wali Kota Madiun Maidi saat peringatan Dies Natalis Jumat 7 Agustus kemarin. Wali Kota menyilahkan PPI menggunakan sebagian aset lokasi Pecelen untuk jalur kereta api sebagai bagian dari pembelajaran di sana. Lokasi Pecelen memang berdekatan dengan kampus PPI di Kelurahan Nambangan Lor tersebut. Bahkan, Wali Kota menyilahkan jika relnya diperpanjang sampai tepi bantaran. Hal itu semata-mata untuk menunjang sarana prasarana pembelajaran di PPI. Wali Kota menyebut PPI wajib menghasilkan lulusan yang berkualitas, lulusan yang selalu dicari di dunia kerja. Karenanya, berbagai fasilitas diberikan, termasuk dalam pembangunannya 6 tahun silam. Pemerintah Kota Madiun menghibahkan tanah seluas 19 hektar untuk dijadikan kampus PPI. Seperti diketahui, PPI memberikan berbagai pelatihan dengan mengutamakan masyarakat Kota Madiun. Sedang untuk taruna-taruninya, pemerintah Kota Madiun memberikan 1 kelas khusus di PPI yang biaya perkuliahannya ditanggung sampai lulus. Hal serupa juga berjalan di Politeknik Negeri Madiun atau PNM. Wali Kota juga mengikuti giat fun bike bersama keluarga besar PPI dalam rangkaian perayaan Dies Natalis tersebut. Kegiatan bersepeda dimulai dari Balai Kota dan berakhir di kampus PPI Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Madiun mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 tahun 2020 Republik Indonesia.
Dengan semangat juang 45, kita bergandeng tangan di atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, menuju kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, merupakan kunci mencegah munculnya konflik yang ada di kota Pendekar ini. Di tengah pandemi saat ini, saya bersama pendekar waras, penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus warga sehat, mengajak semua pihak untuk bersatu melawan penyebaran virus corona dan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita bentengi diri, tingkatkan kreativitas, Indonesia berkarya, Indonesia maju. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Tahanan Militer atau RTM di Kota Madiun akan menjadi salah satu destinasi wisata ke depan. Wali Kota Madiun Maidi berencana menjadikan RTM tersebut sebagai wisata edukasi sejarah. Sementara itu, kegiatan peningkatan imunitas serta pencegahan COVID-19 juga terus dilakukan di Kota Madiun. Jangan kemana-mana, informasi terkait final Lomba Kampung Tangguh Semeru akan hadir setelah yang satu ini. Kerjasama yang terjalin antar tiga pilar TNI, Polri, dan Pemkot Madiun patut diapresiasi. Hal itu terutama terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Madiun. Tak hanya apresiasi, sinergitas juga perlu dipupuk agar ke depan semakin optimal dalam bekerja sama menjaga kota. Hal itulah yang disampaikan Wali Kota saat membuka giat apel bersama tiga pilar di Sumber Umis, Kota Madiun, Senin 3 Agustus 2020. Tak sekedar apel bersama, giat tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan imunitas yang dimiliki oleh anggota TNI hingga ASN di Pemkot Madiun. Dalam kesempatan yang sama, juga dibagikan konsumsi penambah imun berupa nasi sayur, telur, dan susu kepada seluruh peserta yang mengikuti apel. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memang jago memanfaatkan titik yang belum maksimal menjadi lebih optimal. Terbaru, Wali Kota berencana memanfaatkan aset Rumah Tahanan Militer atau RTM di Jalan Ahmad Yani. Aset milik TNI ini bakal disulap menjadi wisata edukasi sejarah ke depan. Karenanya 3 pilar dilibatkan untuk membersihkan lokasi tersebut. Senin 3 Agustus kemarin, Wali Kota berencana mengembalikan aset yang saat ini terbelengkalai itu menjadi seperti semula. Karenanya bangunan bersejarah yang dibangun sejak era kolonial ini tidak akan dirubah, namun bakal dipugar. Bagian yang rusak juga akan dikembalikan. Wali Kota menyebut perbaikan yang cukup besar pada bagian atap dan pemapingan. Selain bangunan, petugas di dalamnya juga bakal mengenakan kostum ala kolonial dulu. Mulai tentara yang menjaga hingga pedagang kuliner di dalamnya. Wali Kota memang berangan terdapat kantin era zaman dulu di dalam kompleks RTH. Pernak-pernik era dulu juga ditambahkan. Tak heran, mereka yang datang bakal disuguhkan pemandangan khas tempo dulu. Selain itu, Wali Kota juga berencana mengintegrasikannya dengan Taman Sumber Umis sisi barat. Seperti diketahui, Sumber Umis sudah terhubung dengan Jalan Pandan. Akses sudah jadi dan bisa dilewati. Wali Kota juga berencana menjadikan kawasan wisata dengan RTM dan Gereja Santo Cornelius. Gereja juga bangunan cagar budaya di Kota Madiun. Wisatawan dapat menikmati Sumber Umis, RTM, gereja, dan kembali ke Jalan Pahlawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. East Java Green Scout Innovation Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur dimulai di Kota Madiun dan berlanjut. Wali Kota Madiun Maidi kembali meresmikan program rehab rumah bantuan Kuarda Jawa Timur tersebut Senin 3 Agustus kemarin. Kali ini giliran rumah Nuryanto dan Haryono, warga Kelurahan Nambangan Lor, yang mendapat bantuan rehab rumah. Sebelumnya Wali Kota sudah meresmikan untuk 2 rumah di Kelurahan Pangongangan beberapa waktu lalu. Wilayah Kota Madiun memang mendapat anggaran Rp350 juta dari Kuarda Jawa Timur untuk rehab rumah. Rencananya anggaran untuk rehab 9 rumah. Sedang pengerjaannya bakal dibantu anggota Pramuka Kuarcap Kota Madiun.
Wali Kota selaku Kama Picap mengaku bantuan sangat membantu masyarakat. Program rehab rumah sejatinya sudah dianggarkan dalam APBD, namun jumlahnya tentu terbatas. Bantuan Kuarda Jawa Timur membantu percepatan penanganan rumah tempat tinggal layak huni di Kota Pendekar. Wali Kota berpesan kepada anggota pramuka yang terlibat untuk maksimal dalam memberikan bantuannya. Pasalnya, program tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan bakti kepada masyarakat. Pramuka, menurut Wali Kota harus dapat menyenangkan dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. East Java Green Scout Innovation digelar di 11 daerah sebagai tuan rumahnya, salah satunya Kota Madiun. Kegiatan ditargetkan selesai pada 12 September mendatang atau saat launching East Java Green Scout Innovation di Trawas Kabupaten Mojokerto oleh Gubernur Jawa Timur selaku Kamabida. Pucuk pimpinan Yonif Para Rider 501 Bajrayuda berganti. Setelah menjabat selama 1 tahun 6 bulan, posisi Letkol Infantri Risa WP Setiawan digantikan oleh Letkol Infantri Arfa Yuda Prasetya. Prosesi lepas sambut dan Yonif Para Rider 501 Bajrayuda berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2020 itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol CZI Nur Alam Sucipto, Kapolres Kota Kabupaten Madiun, serta perwakilan TNI Angkatan Udara Lanut Iswahyudi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan salam perpisahan terhadap Letkol Risa. Selain itu, juga mengapresiasi karena selama menjabat sebagai Danyonif telah memberikan kontribusi besar terhadap Kota Madiun. Salah satunya, inovasi pencak silat Nusantara. Wali Kota pun berpesan kepada Letkol Risa dan Letkol Arfa untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi, baik demi kemajuan, kesatuan, maupun daerah yang ditinggali. Sementara itu, Dan Brigif Para Rider 18 SEY, Kolonel Infantri Ahmad Hadi Al-Jufri menuturkan bahwa rotasi merupakan hal yang lumrah dalam kesatuan TNI Angkatan Darat. Hal ini juga sebagai upaya menggembleng anggota agar lebih baik serta mampu beradaptasi di mana saja. Terkait pencak silat Nusantara akan tetap dilanjutkan oleh Letkol Arfa. Harapannya ke depan semakin banyak inovasi yang dapat disumbangkan oleh Yonif Para Rider 501 Bajrayuda terhadap Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun turut mendukung program Jatim Bermasker. Hal ini ditandai dengan peluncuran program tersebut di Kampung Tangguh Semeru, Kelurahan Kanigoro, Kamis 6 Agustus 2020. Wali Kota Madiun Maidi bersama Kapolres Madiun Kota AKBP Robi Arya Prakasa, Dandim 0803 Madiun Letkol CZI Nur Alam Sucipto, dan Ketua TPPKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi menghadiri peresmian program Jatim Bermasker oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur secara virtual di Aula Pertemuan Perum Asabri Kanigoro. Wali Kota Maidi menuturkan program Jatim Bermasker bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa mengatakan Polri dan TNI akan senantiasa membantu pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, serta turut meningkatkan pengawasan terhadap warga dari luar daerah, khususnya dari zona merah yang masuk ke Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai upaya penanganan COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Madiun, mulai pembagian sayur, susu, dan telur untuk peningkatan imunitas tubuh, hingga bagi-bagi nasi berlauk daging kurban. Pemerintah Kota Madiun juga menggelar Lomba Kampung Tangguh Semeru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Lomba Kampung Tangguh Semeru atau KTS di Kota Madiun sampai di garis finish. 3 kelurahan perwakilan masing-masing kecamatan beradu gagasan di partai final yang berlangsung di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 6 Agustus kemarin. Partai final tersebut disaksikan langsung Wali Kota Maidi, Wakil Wali Kota Indaraya, Forpimda, hingga Dirbinmas Polda Jawa Timur, Kombespol Dr. R.S. Pratiknyo. Kampung Tangguh Semeru Kelurahan Manis Rejo dan Nambangan Lor tampil sebagai juara.
Berbagai indikator protokol kesehatan dinilai, mulai kedisiplinan pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selain itu, juga penanganan warga terdampak COVID-19, penanganan warga pendatang, posko COVID-19, lumbung pangan, hingga keterlibatan 3 pilar. Wali Kota berharap kedisiplinan dalam Kampung Tangguh Semeru tak hanya saat lomba saja, namun terus dijaga dan ditingkatkan ke depan. Hal itu penting mengingat COVID-19 masih ada dan penularannya masih mungkin terjadi. Tak hanya itu, Wali Kota berharap hadirnya Kampung Tangguh Semeru juga menggeliatkan perekonomian di lingkungan masing-masing. Karenanya, potensi ekonomi di Kampung Tangguh juga akan terus dipacu. Wali Kota berencana mengintegrasikannya dengan program sepeda wisata. Jalur sepeda wisata bakal dilewatkan sejumlah kelurahan tersebut. Harapannya, potensi dikenal dan terjadi perputaran uang di sana. Terdapat 2 juara dalam lomba KTS kali ini, yakni Kelurahan Manisrejo dan Nambangan Lor. Hal itu terjadi lantaran keduanya memiliki nilai akhir yang sama. Sedang juara kedua jatuh pada Kelurahan Kanigoro dan juara ketiga milik Kelurahan Nambangan Kidul. Juara pertama mendapatkan 1 ton beras, juara kedua mendapatkan 8 kuintal beras, dan juara ketiga mendapatkan 6 kuintal beras. Selain itu juga terdapat juara harapan 1 sampai 3 yang dimenangkan Kelurahan Rejomulyo, Pandean, dan Klegen. Sedangkan Kelurahan Pelopor jatuh pada Kelurahan Winongo, Mojorejo, dan Kelurahan Tawang Rejo. Kelurahan-kelurahan ini juga mendapatkan hadiah beras. Wali Kota Maidi menambahkan 1 kuintal gula untuk masing-masing kelurahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aksi bagi-bagi sayur, telur, dan susu oleh Wali Kota Madiun Maidi sampai di Asrama Tangguh Asrama Polisi Kletak Madiun Lor. Seluruh penghuni asrama pun menyambut antusias kegiatan yang berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2020 itu. Dalam giat tersebut, Wali Kota turut berkeliling area asrama sembari membagikan sayuran kepada ibu-ibu di wilayah tersebut. Ditemani Kapolres Madiun Kota, AKBP Bobi Arya Prakasa, dan Dandim 0803 Madiun, Letkol CZ Nur Alam Sucipto. Sedangkan susu, telur, dan uang saku dibagikan kepada anak-anak di sekitar lokasi. Tak lupa, Wali Kota juga mengingatkan kepada anak-anak untuk senantiasa menggunakan masker ketika keluar rumah. Wali Kota menuturkan kegiatan bagi-bagi sayur, telur, dan susu tersebut bertujuan untuk meningkatkan imunitas masyarakat, sebab protokol kesehatan saja tidak cukup untuk dapat menghalau penularan virus corona. Wali Kota berharap setiap hari masyarakat bisa mengonsumsi makanan bergizi, sehingga daya tahan tubuhnya lebih kuat, serta mampu menangkal penularan penyakit, termasuk virus corona. Kedepan, giat pembagian paket penambah imunitas tubuh ini akan terus berlangsung. Beberapa skema pembagian telah disiapkan, mulai dari penyaluran di kampung-kampung Tangguh Semeru hingga pembagian paket di tempat umum. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan paket berisi sayuran, telur, dan susu juga dibagikan oleh pemerintah Kota Madiun kepada pengendara yang melintas di depan Balai Kota Madiun Kamis 6 Agustus 2020. Wali Kota Madiun Maidi ditemani Kapolresta Madiun AKBP Bobi Arya Prakasa dan Dandim 0803 Madiun Letkol CZI Nur Alam Sucipto tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Forkopimda juga ikut membagikan paket langsung kepada warga. Wali Kota Maidi menuturkan kegiatan ini sebagai apresiasi kepada masyarakat yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, Pemkot memberikan paket penambah imun untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut Wali Kota, menjalankan protokol kesehatan saja belum cukup untuk menghadang penyebaran virus corona, tapi juga dibutuhkan sistem kekebalan tubuh yang kuat agar tidak mudah tertular penyakit. Tak hanya membagikan paket penambah imun, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan masker kepada masyarakat yang melintas. Hal ini sebagai upaya mendukung program Jatim Bermasker di wilayah Kota Madiun. Wali Kota pun berharap masyarakat tidak lengah di situasi dan kondisi saat ini. Apalagi hingga saat ini belum tersedia vaksin COVID-19 secara masif. Maka dari itu kebersihan dan kesehatan harus dijaga dimulai dari diri sendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wacana Wali Kota Madiun Maidi membagikan daging kurban dengan cara berbeda bukan isapan jempol belaka.
Wali Kota bersama Dewan Masjid Indonesia Kota Madiun dan MUI Kota Madiun membagikan 1.000 nasi berlauk daging kurban Rabu 5 Agustus kemarin. Pembagian dilakukan di sejumlah wilayah Kecamatan Kartoharjo. 2.000 bungkus lainnya bakal dibagikan untuk Kecamatan Taman dan Manguharjo Sabtu kemarin dan Selasa depan. Seperti diberitakan, Wali Kota memang berencana membagi daging kurban yang sudah diolah menjadi lauk bersama nasi. Daging kurban tersebut diambilkan dari sisa pembagian waktu penyembelihan saat Idul Adha kemarin. Data yang diterimanya terkumpul 230 kg daging kurban, baik sapi maupun kambing. Daging dikumpulkan di Dewan Masjid Indonesia Kota Madiun. Pemkot juga menyumbang 300 kg beras. Sedang untuk pengolahannya dilakukan anggota Dewan Masjid dengan dibantu masyarakat. Nasi berlauk daging kurban ini dibagikan kepada tukang becak, pedagang pasar, petugas kebersihan, hingga masyarakat yang membutuhkan saat pembagian. Wali Kota berharap dengan mengkonsumsi daging, imunitas masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut dapat meningkat. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Masjid dan MUI yang sudah berinovasi terkait pembagian daging kurban dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan pelaku usaha untuk berkreasi. Seperti sejumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun ini, mulai pengusaha tas dari karung goni, aquascape, paper art, hingga dunia pertanian. Informasi terkait perjuangan para pelaku usaha di tengah pandemi ini spesial kami suguhkan untuk Anda. Karung goni bekas pakai di bidak pasar milik tetangganya memantik tangan terampil Fatmalia untuk mengubahnya menjadi kerajinan tangan yang menawan. Dari sanalah cerita asal muasal ratusan tas berukuran besar, clutch, dompet, hingga souvenir dari kain goni dibuatnya. Tak sekedar membuat, lewat keterampilannya dan ketelatenannya itu, banyak pesanan dari luar Pulau Jawa berdatangan tiap bulannya. Mulai pesanan dari Palu, Makassar, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mulai dari memilah kain goni kualitas terbaik, mencuci, merebus, menjemur, hingga menjahit, seluruhnya dilakukan berdua bersama sang suami. Ibu dua anak itu mengaku dalam pengerjaan satu tas berukuran 40 x 35 cm, dirinya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga 3 hari pengerjaan. Tak main-main, ratusan pesanan tiap bulannya bisa didapatkannya. Harga yang dipatok untuk tiap barangnya pun beragam, mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000. Tak hanya membuat kerajinan tangan, melalui handicraft yang dibuatnya dari kain goni ini, dirinya berharap juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berkebun tak hanya bisa dilakukan di media tanah atau hidroponik saja. Lebih dari itu, ternyata berkebun juga bisa dilakukan dalam akuarium. Teknik berkebun itu dinamakan dengan teknik aquascape. Salah satu pembudidaya tanaman dalam air di akuarium itu adalah Ardiana. Selama kurang lebih 2 tahun, hobi menanam di air ini ditelateninya. Selain mendukung untuk go green, dirinya mengatakan aquascape juga bermanfaat untuk mempercantik ruang dan membuat suasana menjadi lebih tenang. Berbekal akuarium berisi air dengan berbagai ukuran yang diisi berbagai tumbuhan, karang, dan kayu, aquascape siap untuk dipajang. Wanita berkacamata itu mengatakan selain bermanfaat menambah estetika, aquascape juga bermanfaat untuk terapi dan juga bisa digunakan untuk menambah pundi-pundi keuangan jika telaten menekuninya. Awal mulanya itu berawal dari hobi ya Mbak ya, karena sudah berhobi aquascape itu sudah 2-3 tahun berjalan ini. Kemudian setelah ada pandemi itu kan lagi booming-boomingnya, rame sekali untuk aquascape, sampai pada akhirnya di rumah langsung dikembangkan sampai jadi galeri. Karena ini juga mendukung untuk Indonesia Go Green Mbak, jadi kan kita lebih mencintai tanaman dan lebih sejuk aja Mbak kalau di rumah ada tanaman-tanaman banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Dari sekian banyaknya aliran seni rupa, seni potong kertas atau paper cutting mungkin adalah salah satu yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Meskipun dibuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu kertas, namun karya yang dihasilkan bisa menjadi sangat indah dan luar biasa. Paper cutting merupakan seni memotong kertas dengan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah gambar yang diinginkan. Seni paper cutting sendiri masih belum banyak ditemui di Kota Madiun, karena seni yang satu ini tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Pengerjaannya membutuhkan keuletan, konsentrasi, dan ketelitian untuk menciptakan hasil yang maksimal. Paper cutting tak hanya sebatas kertas, alat pemotong, dan sketsa, namun merupakan sebuah seni yang berharga, unik, dan berkesan. Hingga saat ini seni paper cutting digunakan sebagai hiasan yang minimalis yang dapat mempercantik dinding, meja kerja, bahkan dapat digunakan sebagai kado untuk yang tersayang. Karya paper cutting, 2 dimensi, biasanya didominasi kombinasi warna hitam dan putih dengan desain yang beragam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lahan pertanian di Kota Madiun tak cukup luas jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun hal tersebut tak membuat para petani di Kota Pendekar menyerah. Terbukti dengan beberapa petani yang memanfaatkan lahan dengan ditanami bawang merah. Seperti salah seorang warga Kelurahan Rojomolyo, Kota Madiun, Suwarno. Selama 2 tahun, dirinya sudah mengolah lahan pertanian untuk ditanami bawang merah. Keputusannya untuk bertani bawang merah dipilih karena bawang merah termasuk tanaman yang mudah ditanam di iklim Kota Madiun. Sehingga risiko untuk gagal panen sangat kecil. Seperti saat ini yang sudah memasuki musim kemarau. Bawang merah yang ditanamnya justru memasuki musim panen. Menurut Warno, bertani bawang merah bukanlah hal yang sukar. Apalagi bawang merah merupakan jenis tanaman yang hanya membutuhkan air dan pupuk yang cukup untuk dapat hidup. Masa panennya pun hanya membutuhkan waktu 70 hari saja. Dalam setahun, petani bawang merah setidaknya bisa memanen hingga 4 kali dengan hasil panen rata-rata 100 kg. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Madiun mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 tahun 2020 Republik Indonesia. Dengan semangat juang 45, kita bergandeng tangan di atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, menuju Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, merupakan kunci mencegah munculnya konflik yang ada di Kota Pendekar ini. Di tengah pandemi saat ini, saya bersama pendekar waras, penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus warga sehat, mengajak semua pihak untuk bersatu melawan penyebaran virus corona dan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita bentengi diri, tingkatkan kreativitas. Indonesia berkarya, Indonesia maju. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemkot Madiun terus berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, baik pembangunan yang dilakukan Pemkot sendiri ataupun yang dibuat oleh lembaga maupun perseorangan. Seluruhnya mendapat dukungan penuh dari Pemkot setempat. Hal itu seperti yang terlihat pada Senin 3 Agustus 2020. Wali Kota Maidi mendatangi syukuran pembangunan Menara Masjid Nurul Huda yang berada di Pondok Pesantren Putra dan Putri Al-Mujadadiyah, Kelurahan Dembangan, Kota Madiun. Bersama Forkopimda Kota Madiun, Wali Kota mengecek progres pembangunan menara tersebut.
Menurut Wali Kota, dengan dibangunnya menara masjid dinilai akan memperindah rumah ibadah dan harapannya makin banyak masyarakat yang datang untuk beribadah di masjid tersebut. Apalagi menara masjid ini ke depan akan dibangun dengan model seperti bentuk menara Masjid Kudus. Tak sekedar melihat perkembangan pembangunan menara masjid, Wali Kota juga membagikan sayur, telur hingga susu kepada masyarakat yang ada di daerah sekitar masjid. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Silaturahmi dengan pemuka agama terus dilakukan Wali Kota Madiun bersama Forpimda setempat. Setelah menghadiri tasyakuran pembangunan Menara Masjid Nurul Huda yang berada di Pondok Pesantren Putra dan Putri Al-Mujadadiyah, Kelurahan Demangan, Kota Madiun, Senin 3 Agustus kemarin, rombongan langsung bertolak ke Pondok Pesantren Subulul Huda, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Silaturahmi juga sarana bertukar pikiran terkait pembangunan daerah ke depan. Rombongan tiba sekitar pukul 14.00 dan diterima pimpinan Ponpes Subulul Huda, Kiai Haji Ahmad Mizan Basyari. Kegiatan berjalan santai namun syarat pemikiran bagus ke depan. Apalagi Forpimda turut di dalamnya. Artinya, bukan hanya pembahasan pembangunan manusia secara keagamaan, namun juga urusan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Saran dan masukan dari tokoh ulama tentu penting demi kemajuan ke depan. Pembangunan menurut Wali Kota harus bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, saran dari masyarakat juga penting dan perlu. Wali Kota cukup sering turun ke lapangan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengutarakan keinginannya. Seperti diketahui, Wali Kota gencar mengumpulkan kiai dan alim ulama untuk doa bersama di rumah dinas. Selain itu, juga kegiatan Wali Kota bersama rakyat sebelum pandemi COVID-19. Kegiatan bertatap muka dengan masyarakat itu syarat akan serap aspirasi dari masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan destinasi wisata Pecelen memang belum dimulai, namun bukan berarti tidak ada progres sama sekali. Terbaru, pemerintah Kota Madiun mendatangkan konsultan untuk menggarap destinasi wisata yang bakal menjadi miniatur kota pendekar. Wali Kota Madiun Maidi menemui konsultan dari Unair di lokasi Calon Pecelen, Rabu 5 Agustus kemarin. Seperti diketahui, kawasan Pecelen memiliki sejumlah bagian, mulai tanaman, bangunan, hingga unsur religinya. Tanaman, karena dalam Pecelen bakal ada perkebunan pendukung makanan pecel dan makanan khas Kota Madiun lainnya. Selain itu, terdapat bermacam bangunan seperti laboratorium hingga restoran bertaraf internasional. Unsur religi, terdapat bangunan masjid khas Timur Tengah. Bagian-bagian itu akan lebih didetailkan lagi karenanya konsultan didatangkan untuk melakukan kajian. Artinya, investor bisa memilih mulai berinvestasi pada bidang pertaniannya, bangunannya, atau masjidnya. Pembagian penting mengingat Pecelen cukup besar, mencapai belasan hektar rencananya. Di dalamnya terdapat perkebunan tebu, kacang, pohon turi, cabai, ketela pohon, dan lain sebagainya. Laboratorium dan restoran pecel juga ada. Rencananya terdapat 12 macam menu pecel sehat. Wali Kota juga berencana menambahkan masjid khas Timur Tengah seperti Masjid Namira di Lamongan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi tak menghalangi ibu-ibu kader kesehatan Taman Posyandu Manggis, Kelurahan Winongo untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para balita yang ada di daerahnya. Seperti yang terlihat pada hari Rabu 5 Agustus 2020 kemarin, mereka secara sukarela keliling ke 4 RT yang ada di lingkungan tersebut untuk memberikan pelayanan posyandu kepada bayi berusia 0 hingga 5 tahun. Mulai dari pelayanan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar kepala, hingga pemberian vitamin A dan pemberian obat cacing. Pelayanan visitasi ini tentunya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Misalnya, para kader kesehatan melakukan pemeriksaan di luar rumah dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker, hingga pengecekan suhu tubuh sebelum melakukan pengecekan kesehatan. Tak hanya memberikan fasilitas untuk pengecekan kesehatan dan memberi vitamin, para balita juga diberikan makanan sehat tambahan, yakni pisang, susu, telur, dan juga buah jeruk. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh kembang balita mampu optimal dan angka stunting menurun. Pemerintah Kota Madiun tak ingin kecolongan dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19.
Gianyar, Pemkot setempat menerjunkan tim pendekar waras untuk melakukan supervisi atau pemantauan terhadap lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Kali ini, tim pendekar waras melakukan pemantauan di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang berada di Jalan Jaya Negara, Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun pada Selasa 4 Agustus 2020. Pemantauan tersebut berdasarkan adanya aktivitas belajar mengajar tatap muka yang belum secara penuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kehadiran tim pendekar waras bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Utamanya, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang, yakni menjaga jarak harus diterapkan, wajib memakai masker, dan pengelola juga harus menyediakan tempat cuci tangan. Pihaknya berharap melalui pemantauan ini, baik pengelola, pengajar, maupun orang tua bisa mengajukan permohonan mengadakan pembelajaran tatap muka kembali sehingga bisa dipantau langsung oleh pendekar waras. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. DPRD Kota Madiun kembali menggelar rapat paripurna membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS tahun 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Selasa 4 Agustus 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam rapat paripurna tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2021 oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama pimpinan DPRD Kota Madiun. KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah Kota Madiun tahun 2021. Adapun 6 fokus menjadi perhatian Pemkot pada 2021, yakni meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah untuk pertumbuhan berkualitas serta penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, peningkatan infrastruktur untuk menopang pengembangan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, lompatan-lompatan pertumbuhan ekonomi akan terus digali oleh Pemkot Madiun. Salah satunya, meningkatkan magnet atau daya tarik wisatawan terhadap Kota Madiun. Karenanya, Wali Kota juga meminta dukungan DPRD agar proses pembangunan di Kota Madiun dapat dilakukan lebih cepat. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Wali Kota juga menghimbau pentingnya upaya mencegah penularan COVID-19. Meski sudah memasuki era new normal, bukan berarti kehidupan masyarakat pulih seperti sedia kala. Justru harus semakin waspada agar tidak timbul klaster-klaster penyebaran virus corona di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun secara konsisten melakukan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi. Salah satunya terkait peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui SILANDEP atau Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bersama Pengadilan Agama Negeri Kota Madiun. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi pada Kamis 6 Agustus 2020. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengapresiasi langkah dinas dan instansi di Kota Madiun terkait kemudahan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, keberadaan SILANDEP ini ke depan akan mengkoneksikan data kependudukan yang ada di Pengadilan Agama dan Dukcapil, sehingga akurasi data tinggi dan valid. Sementara itu, Kepala Pengadilan Agama Kota Madiun Ahmad Zainal Fanani mengatakan, perjanjian ini merupakan kerjasama antar Pemkot dan PA terutama terkait perubahan identitas hukum. Melalui perjanjian kerjasama ini, pihaknya berharap hal ini bisa memangkas birokrasi dan lebih membantu masyarakat agar lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.